Empat anggota polisi menjalani penempatan khusus buntut kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro kepada seorang tersangka. AKBP Bintoro termasuk 3 rekannya juga akan disidang etik. Dalam waktu dekat, bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya akan melaksanakan sidang kode etik untuk mengetahui peran dan keterlibatan 4 oknum anggota polisi dalam kasus dugaan pemerasan pada 2024. Dugaan pemerasan itu kepada tersangka kasus pencabulan anak hingga meninggal dunia. Kasus ini mencuat saat tersangka menggugat dugaan pemerasan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Rabu malam, Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alriyadi Harahap mengatakan AKBP Bintoro dan 3 orang rekannya telah menjalani penempatan khusus di Propam Polda Metro Jaya sejak 25 Januari lalu. Dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengungkapkan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan terhadap seorang tersangka yang adalah pelapor. Selain itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Ari Syam Indradi juga menjelaskan fakta dalam laporan pada 27 Januari 2025 ke Polda Metro Jaya. Salah satunya soal uang penjualan mobil mewah yang belum ditransfer dari AKBP Bintoro ke pelapor. Hingga pelapor merugi 6,5 miliar rupiah. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor, dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dalam tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Dan akan kami usut tuntas. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kementerian Hukum menargetkan ekstradisi buronan kasus pengadaan KTP elektronik Paulus Thanos selesai kurang dari 45 hari. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pun memastikan Paulus Thanos masih berkewarganegaraan Indonesia. Paulus Thanos diketahui sempat mengajukan pindah kewarganegaraan sebanyak 2 kali, tetapi hingga saat ini dokumen yang dibutuhkan tidak dilengkapi. Kementerian Hukum berkoordinasi dengan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat proses ekstradisi. Pemerintah Indonesia diberikan waktu 45 hari untuk memenuhi kelengkapan berkas ekstradisi Paulus Thanos. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan proses ekstradisi Paulus Thanos akan rampung sebelum 3 Maret mendatang. Batas waktu untuk kita mengajukan permohonan dan seluruh kelengkapan berkas itu 45 hari batas lama waktu yang dibutuhkan 45 hari. Saya yakin dan percaya dalam waktu yang singkat hal tersebut bisa dipenuhi. Ya. Chin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Direktur PT Sandipala Arta Putra Paulus Thanos alias Tin Tian Po
merupakan buronan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Thanos berstatus buron sejak 19 Oktober 2021 dan KPK telah memburu Paulus yang selama ini bersembunyi di luar negeri. Thanos ditangkap lembaga anti rasuah Singapura pada 17 Januari 2025 dan menjadi tahanan sementara di penjara Changi, Singapura. Perusahaan Thanos terbukti mendapat keuntungan fantastis senilai 140 miliar rupiah dari hasil proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012. Saudara, sinkhole atau lubang besar akibat jalanan ambles muncul di Tokyo, Jepang. Sebuah truk bersama supirnya terperosok. Proses pencarian sopir truk masih dilakukan tim pekerja darurat di Tokyo hingga Rabu malam. Jalan ambles hingga membuat persimpangan jalan berlubang merupakan saluran pembuangan besar di bawah tanah. Pemadam kebakaran Tokyo menyebut peristiwa terjadi pada Selasa pagi yang membentuk lubang selebar 10 meter. Sebagian badan truk sudah diangkat tetapi kompartemen pengemudi masih di dasar lubang. Pemadam kebakaran meyakini lubang pembuangan itu akibat pecahnya pipa saluran pembuangan. ものすごい音がして電柱が倒れました。 Kita beralih ke banjir Jakarta, saudara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul hari ini tinjau lokasi pengungsian warga di Rusun Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam tinjauannya, Gus Ipul memastikan kebutuhan ratusan pengungsi yang terdampak banjir terpenuhi selama berada di pengungsian. Bersama Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung lokasi pengungsian warga yang berada di Rusun Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Kebutuhan mulai dari makanan, pakaian, selimut, dan obat-obatan dipastikan terpenuhi di lokasi pengungsian. Selain itu, Kementerian Sosial juga menyediakan 5 dapur umum yang nantinya akan menyediakan masakan siap saji bagi para pengungsi. Sebelumnya hingga Rabu malam banjir merendam sebagian kawasan Kampung Kandang, Semper Barat, Cilincing, di Jakarta Utara. Ketinggian air yang menggenangi kawasan ini hingga 1 meter lebih. Ratusan warga juga mengungsi di salah satu tempat penampungan di Rusunawa Embrio. Untuk beraktivitas, warga harus menggunakan perahu karet. Banjir mulai melanda kawasan ini seiring hujan deras yang melanda Rabu kemarin. Dan untuk mengetahui informasi terkini kondisi penanganan banjir di Jakarta, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Andika Ahadiat di Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Carla, selamat pagi. Bagaimana dengan kondisi banjir di sana dan bagaimana penanganan korban banjir oleh Menteri Sosial? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Saat ini saya berada di Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara, dan seperti yang akan diperlihatkan oleh juru kamera saya, Andika Ahadiat, saat ini kondisi dari Kelurahan Semper Barat, tepatnya adalah di Kompleks Satang Air Puspekangat ini masih terendam banjir ya. Memang untuk ketinggiannya ini mulai dari semata kaki hingga semakin dalam ini, semakin ke belakang maksud saya, itu ketinggian bisa mencapai betis orang dewasa. Dari keterangan warga sekitar memang kondisi debit air saat ini sudah menurun dibandingkan dengan kemarin malam, karena kemarin malam ini tinggi air ini mencapai betis orang dewasa. Nah, memang Kelurahan Semper Barat ini menjadi salah satu kelurahan yang terdampak banjir paling terdampak banjir maksud kami akibat dari curah hujan tinggi yang menerjang Jakarta sekitar 2 hari terakhir ini. Tadi juga Menteri Sosial telah melakukan sejumlah kunjungan kepada di wilayah Jakarta Utara terkait dengan untuk meninjau dari persiapan ataupun tadi juga Menteri Sosial telah datang untuk meninjau penanganan dari banjir tersebut.
di wilayah Jakarta Utara. Untuk penanganan banjir di Jakarta Utara, tadi Mensos mendatangi 2 lokasi. Yang pertama itu adalah Tagana, Jakarta Utara, kemudian yang kedua ke Rusun Embrio yang menjadi tempat pengungsian dari warga yang menjadi korban dari banjir ini sendiri. Tadi untuk di Tagana sendiri, Mensos itu meninjau untuk persiapan penyiapan makanan yang nantinya akan diberikan kepada warga penyintas di wilayah di 6 kelurahan. Tepatnya 6 kelurahan tersebut adalah Kelurahan Rorotan, kemudian Kelurahan Pegangsaan, Tugu Selatan, Semper Timur, Semper Barat, dan juga Sukapura. Nah, untuk bantuan makanan ini akan diberikan 3 kali sehari untuk makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, jumlah penyintas untuk wilayah di 6 kelurahan ini terdapat 150 jiwa untuk Kelurahan Rorotan, kemudian 200 jiwa untuk wilayah Pegangsaan, lalu 200 jiwa untuk Tugu Selatan, dan juga 2.261 jiwa Kelurahan Semper Barat, dan 300 jiwa untuk Kelurahan Sukapura. Kalau untuk di Rusun Embrio sendiri yang tadi juga dikunjungi oleh Menteri Sosial, ini terdapat 977 jiwa dari 284 KK yang saat ini mengungsi di Rusun Embrio ini. Kebanyakan didominasi oleh ibu, anak-anak, dan juga lansia. Nah, memang Kelurahan Semper Barat ini menjadi salah satu kelurahan yang paling terdampak, tingginya bervariasi hingga kemarin ketinggian air juga mencapai lebih dari 1 meter di sejumlah wilayah di Kelurahan Semper Barat. Nah, tadi juga Mensos sempat bertemu dengan pengungsi untuk menanyakan kebutuhan apa saja. Tadi juga sempat diberikan pernyataan dari salah satu pengungsi yang mengatakan membutuhkan bantuan seperti makanan, kemudian juga untuk meminta posko kesehatan, lalu juga meminta obat-obatan dan juga selimut. Tadi Mensos sendiri juga menyatakan akan menggelontorkan dana sebesar 2 miliar yang akan diberikan kepada 5 dapur umum yang ada di wilayah Jakarta, yaitu Jakarta Selatan, Timur, Utara, Barat, dan juga Pusat. Demikian Mario, kembali ke studio. Ya, terima kasih Claudia Carla dan juga juru kamera Andika Hadi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sudah jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi yang segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya 4 anggota polisi menjalani penempatan khusus buntut kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro kepada seorang tersangka. Pelapor sebut AKBP Bintoro membuatnya rugi 6,5 miliar rupiah. Punggawa merah putih wingback andalan Calvin Verdon akan menjadi ancaman bagi sisi kiri PSV Eindhoven. Kala NEC Nijmegen